Polemik berbalut HAM divonis mati Verdi Sambo. Wah, ini menjadi perbincangan juga ya. Memang kita ini emang orang Indonesia kan nggak ada habis nggak selesainya pemirsa ya kan. Udah kemarin begini harapannya, dikasih begini, nih ada muncul kayak gini. Tapi kan dengan berbagai alasan itu, karena yang kemudian kontra dengan vonis dari Majelis Hakim juga tidak satu organisasi saja, atau tidak satu kelompok saja. Dan bahkan tidak hanya organisasi. Per kepala masyarakat Indonesia juga pasti ada juga yang berbeda lah, mungkin standingnya atau statementnya begitu. Ayo, ada siapa aja? Nah, kalau gitu langsung saja kita akan bahas hal ini bersama dengan sejumlah narasumber kami. Sudah hadir di studio Apa Kabar Indonesia Pagi, ada Pendeta Hendrek Lokra selaku Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian PGI. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Pendeta. Terima kasih sudah hadir, Pak Pendeta. Puji Tuhan, baik. Dan juga ini the one and only Martin Lukas Simanjuntak. Saya boleh tambahin sedikit title saya nggak? Apa tuh? Kebetulan saya juga bergerak di salah satu organisasi misi penginjilan juga, namanya Asosiasi Kristuber Indonesia. Oh, oke. Jadi bukan hanya sekedar advokat. Mantap. Jadi ini selaras ya ini ya. Iya. Tapi apakah mungkin mungkin sikap dari Bang Martin dan juga PGI secara organisasi pagi ini perlu juga kita kumpulkan agar agar tidak ada lagi nanti friksi-friksi ke kemudian hari. Saya ingin ke Pak Pendeta dari PGI. Bagaimana menyikapi soal keadilan? Nah, ada keluarga yang salah satu anggota keluarganya dibunuh begitu, tapi di satu sisi juga ada hukuman mati yang juga keluarga ini tentu memiliki keluarga juga, ada anak di situ dan jadi keadilan untuk semua ya, tidak hanya keluarga korban. Gimana Pak PGI bagaimana? Baik, pertama-tama dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia kami menyampaikan simpati dan duka cita yang sangat dalam bersama keluarga almarhum Brigadir Joshua dan keluarga besarnya. Karena kita tidak pernah menghendaki hal itu harus terjadi, tapi kita bisa bayangkan, kami bisa melihat bagaimana tangisan dari Ibu Joshua, seorang perempuan yang tidak pernah membayangkan akan melahirkan seorang anak dan dibunuh dengan cara yang sangat tidak wajar. Begitu juga dengan tentunya dengan keluarga pihak Verdi Sambo atau keluarga yang lain yang juga kita bisa merasakan bagaimana perasaan seorang perempuan yang melahirkan anak untuk menjadi pembunuh. Itu tidak mungkin terjadi dalam seorang perempuan. Nah, lalu yang kedua bagi kami, kenapa PGI menolak hukuman mati? Pernyataan atau sikap PGI ini sebetulnya bukan baru hari ini dilakukan. Kami sudah mengeluarkan sikap ini sejak tahun 2015 dalam persidangan resmi Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, dan kami melihat bahwa hukuman mati itu tidak akan membuat, kalau orang mengatakan hukuman mati akan menimbulkan efek jera, bagi kami itu mitos, itu tidak pernah bisa terjadi karena ada beberapa alasan, ada beberapa kasus yang kami ikuti. Fabian Thibault di Poso, kita juga mengikuti beberapa kasus, misalnya eksekusi mati terhadap Amrosi dan lain-lain. Terorisme tetap jalan, tetap ada sampai hari ini. Dan pembunuhan eksekusi mati terhadap Thibault misalnya tidak lagi, karena sudah vonis hukuman mati dan tidak ada lagi kemungkinan untuk melihat bahwa siapa pelaku-pelaku di balik kasus Thibault misalnya. Gereja-gereja di Indonesia ini terpanggil di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara ini untuk memelihara kehidupan. Prinsip kami, prinsip teologi, kenapa kami bisa mengeluarkan sikap seperti itu, karena kami menyadari satu hal, bahwa gereja-gereja di Indonesia terpanggil untuk hadir di tengah-tengah bangsa dan negara ini sebagai sebuah panggilan dari Tuhan untuk menyatakan dan memelihara kehidupan. Jadi bahwa pengadilan atau negara yang menyelenggarakan hukum itu bisa saja melakukan sebuah proses hukum yang berlangsung, tetapi bisa saja terjadi kekeliruan. Kami melihat hal yang berikut adalah bahwa kenapa hukuman mati itu harus menjadi pilihan. Hukuman mati menjadi pilihan itu mengekspresikan adanya frustrasi dari negara
dan frustrasi dari masyarakat, dari publik secara menyeluruh untuk melihat bahwa sebenarnya kita bisa mengekspresikan tatanan sistem hukum kita yang belum beres ini hanya melalui hukuman mati, dan sama sekali itu tidak bisa menjawab persoalan-persoalan yang terjadi di kemudian hari. Ya, Pak Pendeta, artinya jadi penolakan dari PGI ini tidak hanya kemudian melihat vonis yang dijatuhkan terhadap Ferdy Sambo Tidak. saja, tapi Sudah sama juga sekali sistem tidak, ketahanan hukum kita. Itu persis, betul. Kami tidak melihat kasus ini secara spesifik Personal, ya. siapa Ferdy Sambo, tapi dari dulu PGI sudah komitmen untuk menolak Oke. hukuman mati. Baik, saya bergeser ke Bang Martin. Bang Martin yang dari awal cukup konsisten begitu ya, mengharapkan adanya hukuman berat, bahkan dari beberapa tim pengacara keluarga almarhum Yosua pun yang menyatakan bahwa ya Seberat-berat ya? Ya, nyawa dibayar nyawa, seberat-beratnya hukuman mati dan lain sebagainya. Tapi ada beberapa elemen masyarakat, salah satunya adalah tadi PGI sudah menyampaikan. Apa komentar Anda? Jadi memang nyawa balas nyawa itu kan hukum di perjanjian lama kalau menurut kepercayaan kami. Eye for an eye gitu, mata balas mata, atau darah balas darah, sangre for sangre. Nah, mengenai tadi hukuman berat itu sebenarnya paradigmanya berangkat dari keinginan keluarga. Dalam hal ini memang harus dipahami bahwa yang kehilangan itu memang Terpukul keluarga sekali. langsung. Nah, tapi apapun itu kami sudah berkomitmen pada saat tingkat 13, pada saat tanggal 14, pada tanggal 15, apapun keputusan hakim akan kami terima dan akan kami syukuri gitu ya. Nah, kebetulan memang pada saat tanggal 13, pada saat vonis terdakwa bahwa Ferdy Sambo yang memang secara yuridis ya terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar 2 pasal dan tidak ada hal yang meringankan, maka terbukalah ancaman hukuman maksimal itu diputuskan. Apapun itu saya juga kan tidak bisa ya ataupun keluarga tidak bisa mengintervensi apa yang sudah menjadi putusan hakim, karena di dalam kepercayaan kita juga di dalam Roma pasal 13 ayat 1 tertulis bahwa setiap warga negara itu wajib mematuhi perintah dari pemerintah yang dari Allah gitu ya. Nah, ini juga akhirnya menjadi suatu hal yang gimana bilangnya ya, suatu hal yang bertentangan, karena di satu sisi juga nilai-nilai Kristiani juga saya paham memang tidak menyetujui hal tersebut. Tapi kan lagi, tentu kan negara pasti ya Bang Martin punya aturan, punya rules-nya. Ya kalau ada yang memang melanggar dalam kehidupan bernegara begitu ya pasti kan tentu ada dong tools-nya atau mekanismenya. Melihat juga dampaknya seperti apa. Gitu. makanya itu dia. Untuk saat ini norma yang masih berlaku adalah norma hukuman mati ya, yang diatur dalam beberapa undang-undang terhadap beberapa kejahatan yang dilakukan oleh orang per orang. Namun kan ada norma baru nanti yang akan berlaku 3 tahun lagi. Ya, kita masih dalam tahap sosialisasi kan saat ini. Dan sebenarnya yang bisa kita lihat dari positifnya penegakan hukum dalam perkara ini adalah seluruh penegak hukum benar-benar bekerja sesuai dan memperhatikan kejahatan yang terjadi ini tidak bisa dianggap kejahatan yang biasa. Namun apapun itu kan terdakwa ya dan juga penasihat hukumnya memiliki hak untuk banding. Dalam hal hak asasi manusia ini kan hak mendasar ya, setiap manusia. Jadi kalau diposisikan bahwa antara memilih dieksekusi atau banding, saya dorong untuk Bapak Ferdy Sambo karena ini pasti berat buat keluarganya dan berat juga untuk dirinya. Banding. Biarlah nanti hukum yang menentukan apakah tetap seperti itu hukumannya atau sampai nanti berkekuatan atau inkrah begitu ya Bang Martin ya. Oke, kita jeda dulu sejenak, nanti kita akan coba berbincang lagi di segmen berikutnya usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami.